Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai PP token ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kabar kalian PP Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday ya. Oke, untuk PP token hari ini berada di Rp0,21 teman-teman. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai PP, kita pantau dulu ya. Untuk global crypto market cap-nya ya hari ini atau kapitalisasi pasarnya berada di angka 41,53 kuadriliun dan volumenya 1,73 kuadriliun teman-teman. Untuk Bitcoin sendiri hari ini mengalami koreksi 2,40% teman-teman. Setelah kemarin mengalami kenaikan ya. Jadi untuk Ethereum juga turun ya 3,27%. Untuk PP sendiri hari ini turun cukup dalam teman-teman ya 0,21% teman-teman. Ya memang seperti ini ya karena ketika Bitcoin koreksi ya otomatis koin-koin kecil seperti ini ya bukan termasuk kecil ya untuk PP ya karena sudah berada di peringkat ke-22 dia juga mengalami koreksi teman-teman ya. Kemudian coba kita lihat ya untuk pergerakan di chart di exchange. Jadi buat teman-teman semua yang ingin trade ya exchange silahkan cek link yang ada di deskripsi teman-teman ya. Karena akan ada banyak ini ya fitur-fitur bonusnya teman-teman ya. Kita akan masuk ya untuk PP ya memang telah menarik perhatian ya banyak investor ya. Jadi untuk penggemar kripto di seluruh dunia ya. Kita akan bahas mengenai prediksi ya teman-teman ya. Jadi seperti halnya dengan koin-koin digital lainnya, untuk harga PP coin ini mengalami fluktuasi ya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor teman-teman. Jadi sejarah harga PP ya. Jadi sejak diluncurkan ini PP telah menunjukkan pergerakan harga cukup dinamis ya dari awal yang relatif rendah. Koin ini mengalami beberapa lonjakan harga yang signifikan teman-teman ya. Kalian pasti udah lihat ya. Oke, review-review kita sebelumnya ya pasti udah cuan juga ya sekarang ya di posisinya. Jadi yang nggak telat ya pasti udah cuan teman-teman. Jadi untuk analis teknisnya ya di sini melibatkan studi grafik harga dan indikator untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Beberapa indikator yang sering digunakan meliputi moving average, RSI, Bollinger Band berdasarkan analis. Ya, di sini mengidentifikasi level support resisten utama PP Coin teman-teman. Jadi untuk trade ya teman-teman, kalian bisa menggunakan moving average juga. Di sini contohnya menggunakan Bollinger Band teman-teman, yang dapat membantu menghaluskan data harga ya. Jadi grafik harian moving average 50 kemudian 200 ya dapat memberikan sinyal bullish atau bearish ya. Jadi jika PP berada di atas moving average 50 dan 200 ya menunjukkan tren naik yang kuat ya. Sebaliknya jika di bawahnya berarti sedang mengalami bearish trend teman-teman. Kemudian kita juga bisa menggunakan RSI ya atau indikator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan harga. Di sini untuk indikator-indikator tersebut digunakan untuk metode scalping teman-teman ya. Ya bisa juga untuk swing ya teman-teman ya. Oke, jadi pasti kalian sudah tahu ya teman-teman. Untuk RSI di bawah 30 menunjukkan koin mungkin overshot teman-teman. Kemudian Bollinger Band seperti yang kita gunakan ya membantu mengidentifikasi tingkat volatilitas pasar. Di sini untuk grafik 3 harinya masih berada di atas garis putih teman-teman ya. Jadi masih menunjukkan tren naik ya teman-teman ya. Tapi untuk volumenya memang menurun ya teman-teman. Kemudian selain analis teknis, faktor fundamental seperti perkembangan proyek, ya, adopsi teknologi dan kemitraan juga mempengaruhi harga. Harga Bitcoin juga sangat mempengaruhi teman-teman. Kemudian untuk berita positif tentang perkembangan proyek seperti peluncuran fitur baru atau kemitraan strategis dapat memicu lonjakan harga. Sebaliknya berita negatif seperti pertasan atau regulasi dapat menyebabkan penurunan harga teman-teman. Dan di sini untuk tingkat adopsi PP di berbagai platform dan ekosistem juga memainkan peran penting. Semakin banyak orang dan bisnis menggunakan PP untuk transaksi. Jadi semakin tinggi permintaan dan potensi kenaikan. Kemudian regulasi pemerintah terhadap kripto dapat memiliki dampak signifikan pada harga. Kebijakan yang mendukung adopsi dan menggunakan kripto akan memberikan sentimen positif ya. Sedangkan regulasi yang ketat dapat menimbulkan ketidakpastian dan menekan harga.
Jadi komunitas yang kuat juga dukungan sosial dapat meningkatkan popularitas permintaan PP. Kampanye media sosial yang berhasil dan keterlibatan komunitas dapat memainkan peran besar dalam mempengaruhi harga. Kemudian untuk jangka pendek ya, kemungkinan ya teman-teman akan menunjukkan ini ya, volatilitas ya teman-teman ya. Dan di sini untuk strategi bagi investor teman-teman, yang bijak adalah diverifikasi ya portofolio dan hanya menginvestasikan dana yang siap untuk dihadapi dalam skenario risiko tinggi ya. Memang sangat beresiko ya untuk invest seperti ini ya, baik di ini gold, saham dan kripto ya. Jadi prediksi untuk tahun ini menunjukkan prospek yang positif dengan harga atau beberapa faktor pendukung yang kuat ya teman-teman. Dan untuk investasi lainnya selalu ada risiko yang harus dipertimbangkan. Kita masuk di ini ya, artikel selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi untuk PP teman-teman ya, bisakah mencapai all-time high baru ya? Jadi untuk PP ini telah mencapai tonggak sejarah baru dengan kinerja harga terkini menjelang akhir pekan. Pertanyaan di benak semua orang, apakah PP dapat melanjutkan performa mengesankan dan mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa. Selama 30 hari terakhir telah menunjukkan peningkatan nilai yang luar biasa sebesar 79,3% dan menyentuh all-time high baru pada 27 Mei menyentuh di 1717. Namun kinerja MIM selama 7 hari terakhir tidak terlalu mengesankan. Jadi melihat ke belakang selama setahun terakhir, PP telah meroket sebesar 1.345% ya, mengukuhnya posisinya sebagai salah satu lonjakan paling penting di dunia kripto, teman-teman. Kalian bisa lihat ya di sini ya, menurut prediksi CoinCodex, platform analis mata uang kripto terkenal kemungkinan akan mencapai all-time high baru sebesar 1935 dan di sini akhir pekan ini ya perkirakan telah menimbulkan kegembiraan yang luar biasa, teman-teman. Tapi sekarang memang koreksi ya, karena memang ini ya teman-teman, Bitcoin juga koreksi ya. Kita coba masuk di berita yang lain teman-teman. Di sini data menunjukkan meskipun berjuang, XRP berada di antara 5 aset teratas dengan profitabilitas yang tinggi ya. Jadi selain PP yang viral ya teman-teman, di sini juga XRP, koin zaman dulu ya teman-teman. Kita akan coba ulas. Jadi sebuah laporan dari platform analis perilaku sentimen mengonfirmasi bahwa XRP berada di peringkat 5 besar aset utama dengan profitabilitas tertinggi. Jadi pengungkapan baru-baru ini terjadi di tengah kekhawatiran yang ada seputar ketidakmampuan XRP untuk menembus level 0,5 dolar dan memicu godaan stablecoin. Sejak saat itu di bawah 0,6 pada 12 April. Namun XRP tetap mempertahankan dukungan 0,5 yang merupakan bukti ketahanannya, namun kegelisahan investor tetap ada di tengah pergerakan harga yang membosankan. Kemudian di sini sumber daya analitik on-chain menyajikan data yang berkaitan dengan metrik pasokan laba. Bagi yang belum tahu, metrik ini menghitung nilai token saat ini dan membandingkannya dengan nilai awalnya saat pertama kali muncul di blockchain. Berdasarkan metrik Bitcoin memiliki persentase keuntungan tertinggi dari pasokan yang beredar karena sangat dekat dengan harga tertinggi sepanjang masa ya, sebesar 73.000 dolar. Kemudian untuk Chainlink mengamankan tempat ketiga dengan tingkat profitabilitas pasokan sebesar 86% pada harga saat ini di atas 17 dolar. Sementara itu Dogecoin memiliki rasio profitabilitas 82%, teman-teman. Jadi data lebih lanjut menunjukkan bahwa XRP berada di urutan kelima ya, daftar risiko profitabilitas sebesar 78%, teman-teman. Oke, jadi seperti dulu saja ya kesimpulannya buat teman-teman semua, gunakan strategi dan gunakan dana bebas ya dalam melakukan trade. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.